Halo kakak. Sehat kela telem protokol kesehatan. Mana orang Tasik orang Thailand sih sebenarnya. Mana juga si Aldi partner orang saya ngomong wae bahasa Thailand ngan bisa nate sawadikap hungkul. Sawadikap aja. Cek munnya orang mana bisa bahasa Thailand, bahasa Thailandna awewe bager, rajin ibadah, bahasa Thailandna naon? Hapleng teng hamlan. Naon anjing teu ye bahasa Thailandna mah. Soleha. Eta bahasa Thailand. Cek si Adi aing si Adina keur ka Garut biasana urang teh nge-host teh duaan di Podol Asu teh. Acarana mun aya si Adi lain Podol Asu hukum tapi Bengkel Cinta Podol Asu. Bengkel Cinta. Bengkel Cinta Podol Asu. Mun aya si Aldina tapi mun eueuh si Aldi nya Podol Asu we hungkul ya. Podcast on live Anggara Surangga. Mun aya si Aldi Bengkel Cinta mun eueuh nya teu dipake Bengkel Cintana. Nah tuh. Si Aldina keur ka Garut. Jadi ayeuna sorangan heula. Nah, biasana acara Podol Asu diadainnya hari apa ya? Hari Kamis malam Jumat. Makanya tagline-nya Podol Asu kan malam Jumat ngeri, malam Minggu nyeri. Nah, saya aslinya Kang Angga nonton Podol Asu tuh sebelum ketemu sama Kang Angga. Oh, iya. Saya udah nonton Podol Asu tuh di podcast yang ngebahas gitar. Kang Meeng. Iya, Kang Meeng. Karena ternyata dari Singapura dan dari umur saya oke gitu ya. Pride-nya Singaparna tah. Salah satu tujuan saya bikin Podol Asu juga untuk supaya membuat seniman-seniman ya mau pembuat gitar, seniman puisi supaya terus percaya diri seperti saya. Supaya terus move on, supaya terus optimis. Makanya saya bantu mereka untuk hayu. Bangun, hayu bangun. Hudang, bangun, kita bergerak, kita semangat. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Ayeuna nungguan investor untuk membuat sesuatu ngapain? Karyanya belum ada kok. Supaya investor itu datang kan kita harus terus berkarya lebih baik. Jadi semakin lebih baik kan nanti orang juga bakal lihat ya. Karena buat saya mah tidak berdosa kok untuk kita narsis, untuk kita muncul. Bahkan saya kalau bikin di Instagram, bikin IG story itu udah kayak mesin jahit. Banyak gitu ya. Jika sopan ganu dagang Ya enak sahanu siapa emang yang larang coba? Ya saya bikin IG story kayak mesin jahit gitu. Titik-titiknya. Pemilik Instagramnya aja nggak larang loh. Saya bikin IG story titik-titik kayak mesin jahit. Nah terus ini bacot-bacot netizen yang dia tuh nggak pernah bikin IG story ya terserah sih ya. Saya emang nggak pernah. Nah itulah kadang mental lebih banyak mengomentari ya daripada nyian ieu mah ya. Ada orang misalkan merasa lebih baik untuk tidak sering upload posting di IG story tapi nyian Instagram. Nah terserah sih tapi dia nggak perlulah ngomentarin orang-orang yang narsis sering upload IG story-nya sampai ke titik-titik. Lah emang dia lebih baik itu dengan tidak mengupload apa-apa terus setan nyian Instagram keur naon atunya terserah sih nya. Terserah nggak usah jadi nyewatin orang lain gitu. Gratis. Da ari urang mah kan pedenya percaya dirinya, urang mah selalu terus narsis ningalikeun banget aing ka orang banyak mungkin barangkali banyak perempuan atau orang banyak yang belum tahu kalau di Bandung teh ada laki-laki ganteng yang humble gitu. Ya, Anggara Surangga. Ya. Tapi saya udah punya istri ya. Saya udah punya istri. Jangan berharap banyaklah dari saya ingin dinikahin. Meskipun poligami boleh di agama Islam ya. Poligami ya. Ya enggak akan bahas itu. Ya poligami kan boleh. Bagi yang mampu. Kayak emang enggak merasa mampu untuk poligami jadi satu gitu. Nah, karena orang reka bahas puisi ya. Didinya tuh cenah kan seniman puisi. Saya sebenarnya senang sih berpuisi. Senang berpuisi. Ya, tapi aku misalkan ada yang nanya, enggak mana teh yang jadi naon? Mana teh artis? Orang artis. Artis itu kan asal katanya dari artis. Tisnya teh jelema, artna teh seni. Orang yang berkesenian, orang yang berkarya. Berkarya gitu. Ya intinya. Bedanya ini orang yang salah kaprah ketika bicara artis dan selebritis. Benar. Kan beda selebritis mah jeung artis mah. Ari urang mah nanya mana artisnya? Iya, saya artis terus kenapa gitu. Ya, karya saya banyak, video klip, bikin film sama BUMN, film pendek, iklan sama BUMN sama pemerintah. Nah, itu saya show off kan dan akhirnya saya dapat sesuatu dari situ dan materi mah bonus. Ya benar. Akhirnya dengan berkesenian pun dengan
berkarya pun saya bisa menafkahi anak istri kok. Teu kudu maneh anjing jadi kabeh. Mun kabeh jelema yang seolah-olah yang baik itu adalah yang bekerja, yang berseragam. Narapidana ge make seragam, Bro. Tidak harus semua orang jadi PNS guru. Nah, amun ayeuna sekarang semua orang jadi guru ya. Mana itu nu baik tuh jadi guru, jadi PNS. Yang jualan nasi goreng siapa? Yang bikin podcast siapa? Yang main band siapa? Kalau semua orang harus seperti itu. Harus standar seperti ini. Seolah-olah yang bermain band, bikin puisi, seolah itu tidak baik, tidak ada masa depannya. Hey, jangan mendahului Allah. Bener tuh? Bener. Akhirnya nyanyiin puisi jangan salah ya. Bisa jadi nanti sebuah karya dari puisi ya. Kan banyak kok yang sukses. W.S. Rendra, penyair ya. Itu sebenarnya apa ya, perjuangan mereka gitu dalam sekarang ya memperjuangkan negara juga gitu. Bener, puisi itu bikin semangat orang untuk membuat sebuah perlawanan ya. Melawan kejoliman dari puisi juga kan Bisa. Itu kudu make rudal wae, itu kudu make peluru wae nya. Puisi lebih tajam daripada belati. Oke. Benar. Berdarah-darah. Lebih tajam dari pisau. Sebuah kritikan untuk orang jolim juga bisa lewat puisi ya. Bisa. Nah, tujuan Kang Eben bikin puisi apa sih? Sebenarnya tujuan saya bikin puisi itu untuk berdakwah sebenarnya. Oh, dakwahnya. Dakwah mah teu kudu di mimbar masjid wae nya. Itu. Urang sok aya nu nanya. Urang mah kan karena hobi urang ngabacot kadang suka ada teman yang bilang, "Rek ceramah mah di masjid." Saya mah jawab gini aja lagi dibalikin. Mun urang ceramah hanya di masjid, nyeramahan jelema jiga maneh nu tara ke masjid rek usaha. Ku aing mah dikitakeun. Nya. Kadang orang juga tidak mengerti gitu ya apa maksudnya. Lu ngapain sih gitu ya puisi? Lu ngapain sih gitu kan? Puisi Kang Eben itu biasanya tentang apa sih? Bikin puisi cinta, tentang perjuangan, tentang apa? Hidup. Macam-macam sih. Ya intinya dari keresahan dulu kadang. Kadang kita keresahannya apa sih gitu. Ketika saya merasakan resah dalam cinta, ya saya menulis tentang cinta. Atau ketika saya resah terhadap negara, ya saya tulis terhadap negara. Oh, jadi politik ongkohnya life and love ongkoh. Iya. Udah ada banyak nggak puisi yang dibikin sama Kang Eben? Ada 1000 lembar? Belum. Tapi tiap hari bikin. Ya bikin lah. Ditulis di HP apa ditulis di pakai pulpen? Ya untuk itu sih tergantung sih. Kadang nulis di buku, kadang di note handphone juga. Atau rada baik tuh pakai getih. Sebenarnya berbicara getih. Oh jika pampir namanya tapaknya karena tatang. Cuman itu tahu Hampir 90-an pampir Cina. Sebenarnya kalau berbicara berdarah-darah gitu dalam berpuisi, benar sih. Berdarah-darah gitu. Karena kalau berbicara berdarah-darah gitu ya, benar sih, puisi itu berdarah-darah dan menulis puisi itu berdarah-darah. Berdarah-darah juga kumaha ieu teh. Tapi Apa kudu bari nulis teh maneh teh macakeun heula beling terus bari jalan gitu kacugak garetihan heula anjing kudu peurih heula gitu. Ibaratna gitu. Penyair zaman dahulu berdarah-darah menulis puisi itu. Gimana tuh maksudnya berdarah-darah? Berdarah-darah dia memperjuangkan dia Ikut turun ke lapangan melawan VOC gitu nya. Nah iya bisa jadi. Tapi sekarang penulis kalau saya berdarah-darahnya, saya duduk gitu ya. Saya nyiapin buku, rokok, nyiapin pulpen, nyiapin kopi, berdarah-darah tulis. Berdarah-darahnya bukan berjuang, bukan negara. Perasaan Kehidupan berdarah-darahnya itu. Oh, sehari-hari sibuk apa sih Kang Eben? Saya sebenarnya kadieu. Oh, kerja di bidang apa nih? Ya di karya swasta sih. Karyawan swasta. Oh, karyawan swasta. Di Bandung udah lama ya? Udah berapa tahun? 5 tahun. Bentar saya mah. Oh, nah, tahu hebatnya orang-orang perantau nya. Ketika ditanya, "Tos lami, udah lama ngerantau?" Baru 5 tahun. Baru sih 5 tahun teh. Urang mah ngerantau nggak pernah bisa lama. Paling lama juga dulu setahun setengah balik lagi ke Bandung. Terlalu cinta sama daerah sendiri. Dan saya juga sudah jatuh cinta pada Malah Bandung. jatuh cinta sama Bandung ya. Aslina. Pernah bikin puisi tentang Bandung ya. Puisi yang dimusikin. Apa musikalisasi puisi ya. Lagi-lagi Bandung ya. Lagi-lagi yang Bandung. nanti akan kita garap. Insya Allah ya. Trailer. Mudah-mudahannya ada waktunya, ada jalannya nanti kita bikin. Nah, Kang Eben setelah di Bandung tuh katanya 5 tahun. Apa saja yang pernah Kang Eben alami, hadapi sampai akhirnya terinspirasi jadi bikin puisi dari hal itu? Tapi saya menulis puisi gitu ya. Waktu saya di sini di Bandung. Karena mungkin di situ udah mengalami apa ya? Mengalami pergolakan batin gitu ya. Mungkin banyak juga
kisah-kisah mungkin ya. Ini kalau banyak mah kisah. Ya banyak pengalaman intinya. Banyak pengalaman yang memang ya ini harus saya tulis nih gitu. Mungkin untuk catatan sejarah saya untuk apa gitu. Catatan sejarahnya bagus benar, memang harus ditulisnya daripada menghadapi sesuatu yang pahit malah cuman hanya ngeluh ya nggak jadi apa-apa, mending jadi karyawenya. Siga orang baheula sering ditinggalkeun dipegatkeun jadi curhat aing anjing. Sering dipegatkeun ditinggalkeun ku awewe gara-gara orang main band. Kamu lebih milih band atau lebih milih saya? Saya selalu memilih band dulu, lebih milih main musik. Akhirnya dia pergi ya aing kan galau jadi nanya. Dari sakit hati itu saya bikin karya jadi lagu. Makanya terima kasih untuk mantan saya karena kalian berjasa sekali untuk saya jadi membuat lagu lebih produktif untuk berkarya. Nah, Eben pun sama mungkin ya. Dulu di Tasik mah tidak terlalu mendapatkan kapuri da deket jeung Bapak Indungnya. Rek dahar tinggal dahar, aya nama ngarantau sendiri di Bandung mungkin jadinya hatinya, perasaannya, akal pikirannya jadi lebih tajam ya, lebih dalam, lebih bekerja dengan baik untuk membuat sesuatu. Dididik situasi, diajarkan kenyataan lah. Kenyataan hidup akhirnya dicurahkan ke karya puisi. Pencapaian tujuan Kang Eben pada akhirnya apa nih? Pastilah punya cita-cita ya seperti saya mah kan jujurnya saya bikin lagu, bikin video klip, bikin film, tujuan saya nyai hayang beunghar tadi. Tapi engke heula kita eta mah bonus nanya. Tapi tujuan orang mah awal berkaryanya supaya saya punya kenang-kenangan meninggalkan sesuatu di kehidupan saya. Sama aja sih sebenarnya. Ya pengen punya karya lah yang bisa terus hidup kan. Kalau kita mati karya kita gak akan mati. Abadiah. Ya itu mungkin jadinya nanti suatu saat nanti hidup dari puisi yang akan menghidupkan Kang Eben gitu ya. Bukan kita yang menghidupkan puisinya, tapi puisi juga menghidupi kita. Menghidupi. Kayak gitu. Ada materinya, ada bonusnya. Dah teu munafik butuh. Mungkin tidak ada yang kenyang mungkin perut hanya oleh puisi, tapi dari imbasnya dari puisi itu ya, esensi puisinya itu nanti yang apresiasi akan, seni dari apresiasi seni dari netizen ya. Iya. Kang Eben kalau bikin puisi ada nggak temen yang Ben mana teh naonan sih gitu, ngapain sih kamu bikin puisi? Banyak sih sebenarnya kalau berbicara seperti komen negatif ya. Pastilah nyinyir mah ada, karena mungkin stigma orang tuh terhadap puisi naon sih gitunya, lebay lah, naon lah. Bener. Padahal kan tidak seperti itu juga gitu. Bahkan dari puisi ya bisa mengetuk pintu hati. Ngetuk pintu hati seseorang ya. Kang Eben udah punya pasangan, pacar, istri? Belum, sebelum nikah. Tapi udah punya pacar? Ya, atau ngarayuna kumaha bisa jadi gitu langsung dijadian apa ditolak heula gitu, ngiri make puisi henteu? Tuh beda deui. Teu make puisi. Malahan teresepeun terasa puisinya. Tapi sekarang pasangan Kang Eben ini jadi inspirasi enggak? Jadi objek gitu, objek puisi. Pernah sih jadi objek. Oke. Dikasihin enggak? Nah, enggak. Biar tahu tuh yang asa mungkin dia enggak suka teh karena dia belum pernah dibikinin puisi sama Kang Eben. Tapi kalau udah dibikinin kemarin akhirnya ya Allah dia teh peka kan awalnya mah gitu. Tapi nungguan lalaki peka emang lalaki teh paranormal nih bisa maca pikiran batur. Tapi gini, saha sih gitu ya cewek gitu yang mau gitu jadi bogohna penyair gitunya misalkan kalau berbicara penyair pasti aya kecemburuan yang memang anjir kumahanya gitu. Nulis teh kesaha sih sebenarnya gitu. Ada kecurigaan itu. Malahan mah eta teh kan ai berpuisi bebas kan. Kabogoh mana mah posesif meureun mah. Curigaan bukan saya. Tapi teu curigaan teh. Tidak. Alhamdulillahnya. Nah, terus dari situ ya dari punya pacar udah berapa tahun? Ya, hubungan. Aduh nah. Ente atunya. Ya, sekitar lah. Oke. Nah, dari puisi ini seandainya ya, saya akan bertanya yang lebih mendalam mungkin. Ketika Mang Eben puisinya nggak jadi apa-apa sama sekali, gimana sih? Apakah akan terus berpuisi? Jika orang ya, seandainya saya tadi bilang podcast sudah tidak musim lagi, suatu saat nantinya geus teu usum, saya mah akan terus bikin podcast we. Apakah Mang Eben juga akan sama seperti itu? Puisinya nggak jadi apa-apa lah, terjadi naon pokoknya mah. Apakah akan terus bikin gitu puisi? Saya juga memahami ketika tulisan akan menemukan takdirnya. Jadi saya mah teu naon gitu. Dan kege bakal panggih gitu jeung takdirnya. Tulisan. Quotes halus ya di Mang Ebennya. Puisi akan menemukan jalannya sendiri, akan menemukan takdirnya sendiri ya. Kita tidak tahu ya. Iya. Mungkin dari puisi Kang Eben yang ke 124 akhirnya ketemu orang yang tertarik untuk wah ini puisinya bagus nih. Ayo kita
apa bisa jadi difilmkan. Dari puisi itu bisa jadi banyak ini ya, banyak karya ya. Jadi puisi itu jadi seperti ibu dari seni. Iya mungkin ya. Ada sih orang yang berstatement seperti itu gitu. Dari puisi bisa jadi lagu, jadi musik. Dari puisi bisa jadi film. Banyak kok puisi yang jadiin film. Iya. Karena berbicara banyak di berkata yang banyak di itu yang sedikit puisi. Masih aja itu dia. Bukan nama eta. Puisi itu perkataannya yang sedikit tapi pengaruhnya banyak. Bukan. Gitu? Berbicara banyak di kata yang sedikit. Nah. Berbicara banyak di kata yang sedikit, jadi lebih puisi itu lebih to the point sebenarnya ya. Enggak to the point juga. Nggak to the point. Kalau to the point mungkin strike ya. Kalau ini kalau itu kan mengerucut, tapi ini bukan mengerucut tapi malah jadi banyak ini gitu, banyak interpretasi dari. Ya. Siapa sih sosok seniman puisi yang Kang Eben ada dong idola? Kayak saya kan mengidolakan diri saya sendiri ya. Nya. Kang Eben ada nggak mengidolakan seseorang gitu? Banyak sih ya. Mungkin dari penyair zaman dulu juga. Siapa tuh? Boy Serendra. Ya udah pasti. Hairil Anwar. Udah ya. pasti. Luar negeri. Luar negeri siapa ya? Enggak sih luar negeri mah. Saya cinta terakhir. Oke. Ari Abu Nawas itu seniman puisi lain sebenarnya sih. Abu Nawas. Apa atas sosok fiktif atau emang ada dia pernah hidup? Abu Nawas. Kan penyair oke lain nunjukin Abu Nawas teh saha sih? Apa tuh? Kenapa? Waliullah. Lain kenal tahu enggak siapa gitu? Waliullah tahu. Oh, itu Waliullah. Emang ada berarti sosok Abu Nawas? Ada mungkin. Pernah hidup di zaman apa gitu? Ada. Oh, jika di orang Kabayannya. Di Bandung mah kan di Sunda gitu, Jawa Barat mah Kabayan yang si lokal mungkin. Jadi Abu Nawas teh ada ya? Ada. Mungkin sifat seperti Abu Nawas gitunya di zaman itu teh ada. Dan enggak satu mungkin ya. Iya. Da jika aya nu ngomong di Sunda weh. Kabayan orang Sunda tapi teu kabeh juga Kabayan. Jika kitu meureunnya. Kalau berbicara kepenyairan dari luar ya mungkin dari Timur Tengah mungkin. Saha tuh? Jalaluddin Rumi. Oh iya nya Jalaluddin Rumi nya. Eta ge penyair oge nya. Ya bisa dikatakan Sufi kan Sufi ya. Ya sih lebih dekat ke Sufi ya. Dan kalau berbicara kepenyairan lagi mungkin ya. Banyak sih sebenarnya. Saya juga sebenarnya belum ada di level yang lebih inilah. Lebih dekat ke Sufi ya, tapi ya kalau saya lihat ya orang-orang ya, seniman puisi itu lebih dekat dengan kesufian gitu ya. Sofistik gitu. Sofistik. Ya mungkin ada tingkatannya juga mungkin ya. Ada tingkatannya. Ketika kita ya menulis tentang ketuhanan ya mungkin ke sana arahnya. Seperti siapa sih yang ada yang dijadiin puisi yang dijadiin lagu sama yang dinyanyiin sama almarhum Chrisye. Akan datang Pak Taufik Ismail ya. Akan datang hari mulut dikunci. Kata emang dalam banget ya. Merinding saya kalau denger lagu itu lo jadi ingat maut sih aing mah. Jadi tuh enjoy deh gitu ngadengerin lagu itu yang sok langsung cicing. Tapi jadi mikir gitu. Gitu jadi ya. loba istighfar akhirnya kan ya. Untuk penyair itu kadang gimana ya? Dalam mungkin mengartikan kematiannya gitu ya. Memaknai kematiannya gitu dalam penulisannya. Menarik gitu. Ada juga kan Kriapur kalau tahu Kriapur. Saha teh penyair. Iya. Oh, udah orang mah masanya. Tuh apanya? Orang lebih ke musik dan film sih. Yang kalau enggak salah itu tuh yang puisinya tuh tentang kupahat mayatku di air. Dia kan enggak lama setelah menulis puisi itu, dia kan ini juga kan kecelakaan. Dan kecelakaannya jatuh ke sungai kan kendaraannya. Serius? Iya, dan itu benar-benar yang ditulisnya dia itu kematiannya dia. Jika kamu cek bahasa Sunda mah cek orang Sunda mah jika kila-kila gitu nya. Mungkin. Dia kan mungkin tanda-tanda gitu geus nyaho tanda-tanda. Orang yang menulis puisi kadang ada juga dari ini gitu ya, mungkin dari imajinasinya dia atau apalah gitu. Mungkin pas aja gitu. Jadi seperti seolah-olah menuliskan takdirnya sendiri ya. Enggak juga. Serem ya tapi aing jadi. Jadi saya kayak serem ketika menulis tentang kematian anjing cai sih. Watakna tulisnya tentang keindahannya, tentang cinta, tentang coba tulis terus tentang perempuan, keindahan wanita dari berbagai sudut ya, dari atas, bawah, dalam, isi hati dan lain sebagainya. Mungkin
Ya kalau ini tujuannya untuk kemana, misalkan mau ke industri atau ke indie, buat saya sih nggak masalah, dua-duanya aja masuk. Ya. Saya mah sebenarnya lebih banyak menulis tentang naonnya, tentang elegi sih. Elegi teh naon tah? Ya elegi weh. Naon elegi teh apa arti apa pengejawantahan elegi itu apa gitu? Artinya elegi apa itu elegi? Elegi teh kan doanya atau naon lah gitu. Tapi ente sih saya lebih ke ente deui. Lebih ke loba menulis tentang patah hati, tentang rindu. Oh, tentang rindu. Tentang naon rindu mah eta we. Rindu itu beratnya, tapi anu lebih berat deui. Naon tah? Ngangkat galon ti imah ka alun-alun. Berat, eta lebih berat ti rindu eta. Ngangkat galon ti dieu ka nagreg misalkan kan eta berat, lebih berat ti rindu. Dan cek cidilan kan rindu itu berat ya. Abang cek orang Bali babaturan orang si gede ngaranna jangan hindu berat biar aku saja, jangan si gede we nu hindu mah orang mante gitu. Jangan hindu berat biar aku saja. Eta si gede na hindu gitu. Kan jangan rindu ya. Aduh. Jadi tujuan ke depannya tentang pastilah saya berkarya ingin ada apa ya? Ingin ada mungkin pencapaian hasil dari berpuisi. Bukan, tapi namanya konkretnya lah. Konkretnya, oke. Naon? Mungkin pastinya kan tujuan mulia pasti ada ya, karena tadi bilang Kang Eben berpuisi itu awalnya ngapain sih ya dakwah saya mah. Dakwahna dina puisi gitu saya ya. mah sebenarnya kalau berbicara background, saya bukan ini gitu. Bukan apa? Bukan ajengan, bukan ustad, bukan apa gitu. Walaupun ya dari keluarga yang religius ini gitu. Tasik gitu loh. Singaparna kota santri Tasik teh nya. Tapi saya punya cara sendiri lah untuk berdakwah. Saya sok ngomong jika babaturan saya orang Tasik kan loba. Sabaung-baungna orang Tasik. Tapi di tetangga ngaji mah bisa sih. Barisan ngaji nya rek baung kumaha gitu nya. Ya nakal teh kan banyak harfiahnya, banyak artiannya luas ya. Nakal dalam hal positif, dalam hal negatif. Tapi kumaha oge orang Tasik mah tara pernah keluar ti galur di jalurnya meskipun ngarantau juga kumaha di perantauan tapi tidak pernah lepas dari apa ya religinya dia ya. Yang karena dari kecil geus ngaraji sih marana namanya tiap beres maghrib tuh geus langsung ya makanya Tasik mah julukannya juga kota santri atuh jarago ngajina aralus ibadahna alhamdulillah makanya saya mah nyaman mun gaul jeung orang Tasik teh gitu. Saya sebenarnya ada tuh bisa ngaji mah. Ya ada ari ngaji mah lain ngaji hungkul mangkaji oge sih nya. Saukur ngahafal hungkul ya ayeuna percuma dihafalkeun teu diamalkeun mah da jadi omong kosong atuh nya. Apa yang kau hafalkan 10 berarti harus kau amalkan juga 10 itunya. Ya ulah ngahafalkeun 10 nu diamalkeun ngan 3 na 7 deui naon atuh jadi naon nya. Jadi gitu harus apa ya? Sampaikanlah walau satu ayat. Nah, saya adalah cobaan saya berhasil tuh. Akhirnya bisa diamalkan saya eta. Besok belum tentu ya. Makanya eta pentingnya harus terus panceg teh gitu. Saya juga berpuisi kadang ya dari ayat. Naon we gitu lah. Nah, ini nih season terakhir ya sekarang ya. Boleh dibacain deh puisinya, salah satu puisi yang penyair miskin. Oh, penyair miskin. Ya. Boleh. Hafal tuh? Tuh. Entah apa? Catatan. Oh iya, sok bacain. Oke, pemirsa Podol Asu, podcast on live Anggara Surangga dimanapun berada. Ya kita akhiri acara Podol Asu episode 4 sampai episode 4 ini kita akhiri dengan ditutup oleh pembacaan puisi dari Kang Eben. Follow Instagramnya @diksitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapuhku rupiah. Aku penyair miskin dengan lecak goceng terakhir dan tembakau linting. Suaraku sudah rentah dan penaku telah papa. Aku hidup dari kerikil yang ditanam di ladang aspal, dikeramasi matahari, dan bermandi asap knalpot angkot yang kejar setoran untuk bayar sewa kos-kosan, dan hutang istrinya ke bank keliling.
Tapi aku terus menulis seperti penyair yang lagi nyatir dengan suara api yang diobral demi segelas kopi. Lalu aku melempar tombak kata pada kemiskinan tetangga, walau aku pun orang duafa. Aku tulis baris-baris desak, resah yang menolak kalah. Aku tulis silsilah koruptor di negeri ini. Aku tulis kasus penggusuran tanah oleh investor asing. Aku tulis kasus penggusuran tanah oleh investor asing. Aku tulis harga suap menyuap di kolong meja kuasa. Aku tulis tempat prostitusi di tiap gang kota. Aku tulis gaji guru honorer yang melar dan kecil. Sampai aku tulis kasbon di warung Bu RT. Karena tulisanku tidak cukup buat beli beras, beli minyak, beli gas, beli galon, dan sebungkus kretek kapitalis. Aku bukan penyair. Aku hanya penjual syair yang rapuh oleh rupiah. Bandung 2020. Terima kasih. Keren ya. Terus. Ya baiklah pemirsa, demikian pembacaan puisi penyair miskin dari Kang Eben Diksitator. Jumpa lagi bersama saya Anggara Surangga dalam acara Podo Asu, podcast on live Anggara Surangga. Malam Jumat ngeri, malam Minggu nyeri. Sampurasun.